Di sebuah desa terpencil yang penuh kedamaian, Joko, seorang pemuda yatim piatu yang hidup sederhana, menemukan seorang polisi wanita bernama Maya yang tak sadarkan diri di tengah hutan. Dengan hati penuh keberanian dan kebaikan, Joko merawat Maya tanpa mengetahui bahwa tindakan kecilnya itu akan menarik mereka berdua ke dalam bahaya besar. Saat Maya pulih, terungkap bahwa dia sedang menyelidiki jaringan kriminal yang beroperasi diam-diam di desa tersebut. Terjebak dalam konspirasi yang rumit, Joko harus memilih antara melindungi Maya atau menjaga keselamatan dirinya sendiri. Bersama-sama, mereka menghadapi pengkhianatan, ancaman, dan pengorbanan yang menguji keberanian dan ikatan mereka, hingga akhirnya menemukan harapan baru di tengah kegelapan. Pagi itu, udara desa masih segar dan sejuk, menyambut hari dengan aroma tanah basah dan daun-daun yang bergoyang pelan tertiup angin. Joko, pemuda berusia 20 tahun, sudah bangun sejak fajar menyingsing. Seperti biasa, ia bersiap untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Hidup di desa terpencil ini memang sederhana, bahkan bisa dibilang keras, tapi Joko sudah terbiasa dengan segala kesederhanaan itu. Sejak kecil, ia hidup tanpa orang tua, hanya mengandalkan diri sendiri dan sedikit bantuan dari tetangga yang baik hati. Joko mengenakan baju lusuh yang sudah agak pudar warnanya, celana panjang yang sedikit sobek di lutut, dan sepatu usang yang sudah menempel dengan tanah desa. Ia membawa sebilah parang kecil dan tas anyaman yang biasa dipakai untuk mengumpulkan kayu. Langkahnya ringan meski jalur yang dilalui tidak mudah. Melewati semak belukar, akar-akar pohon yang menjalar, dan bebatuan kecil yang licin. Hutan di sekitar desa memang lebat dan penuh rahasia. Banyak cerita beredar tentang makhluk gaib dan kejadian aneh, tapi Joko tak pernah percaya pada hal-hal mistis. Baginya, hutan adalah sumber kehidupan sekaligus tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Saat ia melangkah lebih dalam, suara burung berkicau dan gemerisik daun menjadi teman setianya. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Di balik semak-semak, ia melihat sosok seorang wanita tergeletak di tanah, tak bergerak. Joko mendekat dengan hati-hati, rasa penasaran dan sedikit cemas menguasai dirinya. Wanita? Di sini? Apa yang terjadi padanya? Gumam Joko dalam hati. Ia segera memeriksa wanita itu. Kulitnya pucat, napasnya pelan, dan matanya tertutup rapat. Joko merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Dengan sigap, ia mengangkat tubuh wanita itu dan membawanya ke rumahnya yang sederhana, sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Sesampainya di rumah, Joko membersihkan luka-luka kecil di wajah wanita tersebut dan memberinya air minum. Ia merasa ada ikatan aneh yang membuatnya ingin melindungi sosok yang tak dikenalnya ini. Meski tidak tahu siapa dia dan dari mana asalnya, Joko yakin wanita itu butuh pertolongan. Malam mulai turun, dan wanita itu masih belum sadar. Joko duduk di sampingnya, menatap wajah yang lelah namun cantik itu dengan penuh perhatian. Ia bertanya-tanya, apakah wanita ini akan baik-baik saja? Dan apa yang sebenarnya terjadi padanya hingga bisa ditemukan tergeletak di hutan seperti ini? Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa bisikan rahasia yang belum terungkap. Joko merasa hidupnya akan berubah sejak saat itu. Tak hanya karena ia menemukan wanita misterius ini, tapi juga karena takdir telah menuntunnya ke sebuah petualangan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan tekad yang tumbuh dalam hati, Joko berjanji akan menjaga wanita ini, apapun yang terjadi. Ia tahu, malam ini hanyalah awal dari cerita yang belum selesai. Hari berikutnya, sinar matahari mulai menyusup lembut melalui celah-celah kayu di dinding gubuk Joko. Suara burung berkicau riang seolah menyambut pagi baru yang penuh harapan. Joko duduk di samping tempat tidur darurat yang ia siapkan untuk wanita misterius itu, menatap wajahnya yang masih lemah, namun mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Semalam kau benar-benar membuatku khawatir, gumam Joko pelan, seolah wanita itu bisa mendengar. Tapi tentu saja, ia tahu itu hanya harapan kecil dalam hatinya. Tak lama kemudian, kelopak mata wanita itu perlahan terbuka. Matanya yang gelap dan dalam menatap sekeliling dengan bingung, sebelum akhirnya bertemu dengan tatapan hangat Joko. Senyum tipis terukir di bibirnya meski tubuhnya masih lemah. "Di mana aku?"
Suara wanita itu serak dan pelan, namun jelas. Joko tersenyum lega. Di rumahku, di desa, kamu ditemukan tergeletak di hutan kemarin. Aku yang membawamu pulang dan merawatmu. Wanita itu mengerjap beberapa kali, mencoba mengingat apa yang terjadi. Namaku Maya, katanya akhirnya. Suaranya mulai lebih tegas meski masih lemah. Joko mengangguk, merasa lega mendengar nama itu. Senang bertemu denganmu, Maya. Aku Joko. Hari-hari berikutnya, Maya mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ia perlahan bisa duduk, berjalan sedikit, dan mulai berbicara lebih banyak. Joko selalu ada di sampingnya, membantu dengan segala yang ia bisa, dari menyiapkan makanan sederhana hingga membersihkan luka yang masih ada. Maya bercerita sedikit tentang dirinya, meskipun masih banyak yang disimpan rapat-rapat. Ia adalah seorang polisi wanita yang sedang menjalankan tugas di daerah ini, tapi ia menghindari membahas detail pekerjaan yang membuatnya tampak waspada dan berhati-hati. Desa yang selama ini tampak damai mulai menunjukkan sisi lain yang tak pernah Joko sadari. Ada bisikan-bisikan di pasar, tatapan mencurigakan dari beberapa tetangga, dan kejadian-kejadian kecil yang terasa aneh. Joko mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tersembunyi di balik senyum ramah warga desa. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras gubuk sambil menikmati teh hangat, Maya menatap jauh ke arah hutan yang mulai gelap. "Joko, kau tahu, tugasku di sini lebih rumit dari yang kau bayangkan," katanya pelan. Joko menatapnya dengan serius. "Apa maksudmu, Maya? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" Maya menghela napas panjang, seolah menimbang apakah ia harus membuka semuanya sekarang. Ada jaringan kriminal yang beroperasi diam-diam di desa ini. Mereka melakukan hal-hal yang berbahaya dan merugikan banyak orang. Aku di sini untuk menyelidikinya. Joko terdiam, mencoba mencerna kata-kata. Itu, selama ini, ia hanya tahu desa sebagai tempat sederhana dan tenang, tapi ternyata ada sisi gelap yang tersembunyi di baliknya. "Kalau begitu, kau harus berhati-hati," kata Joko dengan suara penuh kekhawatiran. "Aku tidak ingin kau terluka." Maya tersenyum kecil, menghargai perhatian Joko. "Aku akan berusaha sebaik mungkin, tapi aku juga butuh bantuanmu, Joko. Aku tidak bisa melakukannya sendiri." Joko mengangguk mantap. "Kau bisa mengandalkanku." Malam itu, di bawah langit bertabur bintang. Dua jiwa yang berbeda latar belakang mulai terikat oleh sebuah tujuan yang sama. Mereka tahu jalan di depan tidak akan mudah, tapi bersama-sama mereka siap menghadapi apapun yang menanti. Di balik ketenangan desa, bayangan ancaman mulai mengintai. Namun, untuk saat ini, Joko dan Maya menikmati momen kebersamaan yang sederhana, menguatkan diri untuk petualangan yang akan segera dimulai. Hari-hari berlalu dengan cepat di desa kecil itu. Maya semakin pulih, dan kekuatan serta keteguhan hatinya mulai terlihat jelas. Joko, yang awalnya hanya ingin membantu seorang wanita asing, kini mulai merasakan bahwa hidupnya berubah drastis. Ia tak hanya menjadi teman dan penjaga Maya, tetapi juga menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Suatu pagi, ketika matahari baru saja menyinari lembah dan kabut tipis masih menyelimuti pepohonan, Maya mengajak Joko berjalan ke tepi hutan. Mereka duduk di atas batu besar yang menghadap ke desa, tempat yang sering digunakan Maya untuk merenung dan merencanakan langkah berikutnya. "Kau tahu, Joko," kata Maya dengan suara tenang namun penuh arti. "Aku tidak hanya kebetulan ditemukan di hutan itu. Aku sedang melakukan penyelidikan rahasia tentang jaringan kriminal yang beroperasi di desa ini." Joko terkejut, tapi ia mencoba tetap tenang. "Jaringan kriminal? Di desa kita? Aku tidak pernah mendengar hal seperti itu." Maya mengangguk pelan. "Mereka beroperasi dengan sangat tersembunyi. Orang-orang yang terlibat bukan hanya orang luar, tapi juga beberapa warga desa sendiri. Mereka memanfaatkan kedamaian desa untuk menjalankan bisnis gelap mereka." Joko merasakan jantungnya berdegup kencang. Selama ini, ia hanya melihat wajah-wajah ramah dan kehidupan sederhana yang damai. Ternyata di balik itu semua, ada rahasia kelam yang selama ini tersembunyi.
bagaimana kau bisa tahu semua ini? Tanya Joko, penuh rasa ingin tahu dan sedikit takut. Maya menarik napas dalam-dalam. Aku mendapat informasi dari atasan dan beberapa sumber rahasia. Aku datang ke sini untuk mengumpulkan bukti dan menangkap mereka. Tapi aku tidak menyangka akan diserang dan dibiarkan terluka di hutan. Joko menatap Maya dengan kagum. Kau sangat berani. Maya tersenyum kecil. Aku harus berani, Joko. Tapi sekarang aku butuh bantuanmu. Aku tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Joko mengangguk mantap. Aku akan membantumu, Maya. Apapun yang terjadi. Namun, bahaya sudah semakin dekat. Beberapa hari kemudian, saat Maya sedang menyelidiki sebuah gudang tua di pinggir desa, ia tiba-tiba dikepung oleh beberapa pria bertopeng. Joko yang sedang menunggu di gubuk merasa ada yang tidak beres. Intuisi dan rasa cemasnya memaksanya untuk berlari ke arah gudang. Ketika ia tiba nih, Maya sudah tidak terlihat. Hanya ada jejak-jejak perkelahian dan barang-barang berserakan. Joko panik, hatinya hancur melihat tanda-tanda bahwa Maya telah diculik. Tidak, Maya, teriaknya sambil berlari ke dalam hutan, berusaha mencari jejak yang bisa membawanya pada Maya. Malam itu, Joko duduk di bawah pohon besar, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Ia merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Namun di balik kesedihan dan ketakutan, ada tekad yang membara dalam dirinya. Aku harus menyelamatkan Maya. Aku tidak boleh menyerah, bisiknya pada diri sendiri. Konflik yang selama ini tersembunyi kini menjadi nyata. Joko sadar bahwa ia telah terjebak dalam pusaran bahaya yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa mundur sekarang. Petualangan mereka baru saja dimulai, dan tantangan yang menanti jauh lebih berat. Namun, dengan keberanian yang tumbuh dan ikatan yang semakin kuat, Joko berjanji akan berjuang sampai akhir untuk melindungi Maya dan mengungkap kebenaran di balik bayang-bayang desa mereka. Malam itu, hutan terasa lebih gelap dan sunyi dari biasanya. Angin dingin berhembus pelan, menyusup ke dalam tulang, seolah ikut merasakan kegelisahan yang menguasai hati Joko. Ia duduk di bawah pohon besar, menatap ke arah tempat Maya terakhir kali terlihat. Pikiran dan perasaannya bergejolak, antara takut kehilangan dan tekad yang membara untuk menyelamatkan wanita yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Joko tahu, ini bukan sekadar pencarian biasa. Maya bukan hanya seorang wanita yang ia temukan dan rawat, melainkan seorang polisi yang tengah menyelidiki jaringan kriminal berbahaya yang beroperasi di desa mereka. Kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa bahaya itu nyata dan mengintai di setiap sudut. Keesokan harinya, Joko memulai pencariannya dengan penuh kewaspadaan. Ia bertanya kepada beberapa warga desa, mencoba mencari petunjuk tentang keberadaan Maya. Namun, respon yang ia dapatkan beragam. Ada yang menghindar, ada yang berbohong, dan ada pula yang terlihat takut untuk berbicara. Kenapa mereka begitu takut? Pikir Joko. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Dalam pencariannya, Joko mulai menyadari bahwa beberapa orang yang selama ini dianggap baik ternyata memiliki hubungan dengan jaringan kriminal tersebut. Mereka bersekongkol diam-diam, menjaga rahasia yang bisa menghancurkan desa jika terbongkar. Suatu malam, saat Joko menyusuri jalan setapak menuju sebuah bangunan tua di pinggir desa, ia dikejutkan oleh suara langkah kaki yang cepat mendekat. Sebuah bayangan muncul dari kegelapan. Dan tanpa basa-basi, sosok itu menatap Joko dengan mata penuh ancaman. Kau terlalu banyak bertanya, Joko. Suara itu dingin dan tajam. Lebih baik kau berhenti sebelum semuanya terlambat. Joko menatap, balik dengan penuh keberanian meski hatinya berdebar kencang. Aku tidak akan berhenti. Aku harus menemukan Maya dan menghentikan mereka. Ancaman itu membuat Joko semakin sadar bahwa ia tidak bisa lagi berjalan sendiri. Ia harus lebih berhati-hati, lebih cerdas, dan lebih berani. Di tengah perjuangannya, Joko juga merasakan konflik batin yang mendalam. Ia tahu, jika terus melibatkan diri dalam masalah ini, nyawanya bisa terancam. Namun, jika ia mundur, Maya dan desa yang ia cintai akan tetap dalam bahaya. Suatu sore, ketika Joko duduk termenung di tepi sungai, ia teringat kata-kata Maya sebelum diculik.
Aku butuh bantuanmu, Joko. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kata-kata itu menjadi kekuatan baru baginya. Ia sadar, ini bukan hanya tentang dirinya atau Maya, tapi tentang keadilan dan masa depan desa mereka. Dengan tekad yang semakin kuat, Joko mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia harus menyusun strategi, mencari sekutu, dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang semakin nyata. Namun, pilihan yang harus ia buat tidak mudah. Apakah ia akan mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan Maya dan mengungkap kebenaran? Ataukah ia akan menjaga dirinya sendiri dan membiarkan kegelapan terus merajalela? Di balik ketegangan dan ketakutan, Joko tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa mundur sekarang. Perjuangan baru saja dimulai, dan pilihan yang diambilnya akan menentukan nasib banyak orang. Malam itu, di bawah langit yang gelap dan bintang yang redup, Joko berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang, apapun risikonya. Karena dalam hatinya, ia tahu bahwa keberanian dan kebaikan adalah senjata terkuat melawan kegelapan yang mengancam desa mereka. Malam itu, udara desa terasa berat, seolah menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Joko berdiri di balik pepohonan, menatap jauh ke arah gudang tua tempat Maya disekap. Rencana penyelamatan sudah ia susun dengan cermat, namun ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Siapa yang bisa dipercaya? Selama ini, Joko percaya pada beberapa tetangga yang tampak ramah dan peduli. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak rahasia gelap yang terkuak. Bahkan seseorang yang selama ini ia anggap sahabat ternyata menyimpan niat yang berbeda. Bagaimana mungkin? Pikir Joko dengan perasaan campur aduk. Orang yang aku percaya justru menjadi pengkhianat. Pengkhianatan itu terasa seperti pisau yang menusuk hati. Namun, Joko tahu bahwa ia harus tetap fokus. Maya sedang menunggu, dan waktu tidak berpihak pada mereka. Dengan hati-hati, Joko menyelinap ke dalam gudang, menghindari para penjaga yang berjaga. Setiap langkahnya penuh ketegangan, napasnya terengah-engah, dan detak jantungnya berdentum keras. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Di sudut gelap gudang, ia menemukan Maya yang terikat dan lemah, namun matanya tetap menyala penuh semangat. "Joko, kau datang," bisik Maya dengan suara yang hampir hilang. Joko segera membebaskannya. Hati terasa lega saat melihat Maya masih hidup. Namun, mereka belum aman. Para kriminal mulai menyadari kehadiran Joko dan Maya, dan suara langkah kaki serta teriakan mulai terdengar di seluruh gudang. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Joko dan Maya berjuang bersama, saling melindungi dan mengandalkan keberanian serta kecerdikan masing-masing. Meski kalah jumlah, semangat mereka tak pernah padam. Di tengah kekacauan, pengkhianat yang selama ini menyusup di antara mereka muncul, berusaha menghalangi jalan keluar. Joko terkejut sekaligus marah, namun ia tahu bahwa kemarahan harus ditekan demi keselamatan mereka. Dengan keberanian luar biasa, Joko menghadapi pengkhianat itu. Sementara Maya berusaha melumpuhkan para kriminal yang mengejar mereka. Pertarungan itu bukan hanya soal fisik, tapi juga soal kepercayaan dan pengorbanan. Dalam momen genting, Joko mengambil keputusan sulit. Ia mengorbankan dirinya untuk memberi kesempatan Maya melarikan diri. Dengan segala tenaga yang tersisa, ia menahan para kriminal, meski tubuhnya terluka parah. Maya, dengan air mata yang mengalir, berlari meninggalkan gudang, membawa bukti-bukti yang selama ini dikumpulkannya. Ia tahu, perjuangan mereka belum selesai, tapi saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan diri dan memastikan kebenaran terungkap. Setelah Maya pergi, Joko terbaring di tanah, rasa sakit menguasai tubuhnya. Namun, hatinya tenang karena tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Ia percaya Maya akan berhasil, dan desa mereka akan bebas dari bayang-bayang kegelapan. Malam itu, di bawah langit yang kelam, pengorbanan Joko menjadi saksi bisu sebuah perjuangan yang penuh keberanian dan harapan. Ia mungkin terluka, tapi semangatnya hidup dalam setiap langkah Maya dan setiap jiwa yang percaya pada keadilan. Matahari pagi mulai menyinari desa dengan lembut, mengusir gelap malam yang penuh ketegangan dan pengorbanan. Udara segar membawa harapan baru,
Meskipun bekas luka perjuangan masih terasa di setiap sudut desa dan di hati mereka yang terlibat. Di sebuah gubuk kecil, Joko terbaring lemah, tubuhnya masih penuh luka akibat pertarungan sengit di gudang tua. Namun, sorot matanya yang dulu penuh semangat, kini memancarkan ketenangan dan keyakinan. Maya duduk di sampingnya, wajahnya penuh kelelahan, tapi juga lega. Setelah melarikan diri dari para kriminal, ia berhasil menghubungi pihak kepolisian dan membawa bukti-bukti kuat yang mengungkap jaringan kriminal yang selama ini beroperasi di desa. Berkat keberanian dan pengorbanan Joko, operasi penangkapan besar-besaran segera dilakukan. "Joko," suara Maya lembut, "kau benar-benar luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas semua yang telah kau lakukan." Joko tersenyum lemah, menggenggam tangan Maya dengan erat. "Aku hanya melakukan apa yang aku rasa benar. Desa ini adalah rumah kita, dan aku tidak bisa membiarkan kegelapan menguasainya." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan aktivitas yang tak pernah terbayangkan oleh warga desa. Polisi datang dengan kekuatan penuh, menangkap para pelaku kriminal yang selama ini bersembunyi di balik topeng keramahan. Warga yang terlibat pun dihadapkan pada konsekuensi hukum. Sementara desa mulai membersihkan diri dari bayang-bayang kelam yang selama ini menghantui. Namun, proses penyembuhan bukan hanya soal fisik atau hukum. Kepercayaan yang retak harus diperbaiki, luka batin harus disembuhkan, dan kehidupan harus kembali berjalan dengan damai. Maya dan Joko menjadi simbol harapan dan keberanian bagi banyak orang, inspirasi bahwa kebaikan dan keberanian bisa mengalahkan kegelapan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Joko dan Maya duduk di tepi sungai yang mengalir tenang, menikmati ketenangan yang baru saja mereka raih. Suara gemericik air dan angin sepoi-sepoi mengiringi percakapan mereka. "Kau tahu, Joko," kata Maya sambil tersenyum, "aku memutuskan untuk tetap tinggal di desa ini. Aku ingin membantu membangun kembali tempat ini, bukan hanya sebagai polisi, tapi sebagai bagian dari komunitas." Joko menatap Maya dengan hangat. "Aku senang mendengarnya. Desa ini memang butuh orang seperti kau." Mereka berbicara tentang masa depan, tentang mimpi dan harapan yang kini terasa lebih nyata. Joko yang dulu hanya seorang pemuda sederhana, kini memiliki tujuan baru, membantu menjaga kedamaian dan keamanan desa yang telah menjadi rumahnya. Waktu terus berjalan, dan desa perlahan berubah. Anak-anak bermain dengan riang di jalanan, para petani kembali mengolah ladang dengan semangat, dan senyum kembali menghiasi wajah-wajah yang sempat suram. Maya dan Joko bekerja bersama, membangun hubungan yang kuat dengan warga, menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kehangatan. Namun, mereka juga sadar bahwa ancaman bisa datang kapan saja. Dunia tidak pernah benar-benar bebas dari bahaya, tapi dengan keberanian dan kebersamaan, mereka yakin bisa menghadapi apapun yang datang. Suatu malam, saat mereka duduk di bawah langit bertabur bintang, Maya memegang tangan Joko erat. "Terima kasih sudah menjadi teman dan pelindungku. Aku tidak tahu bagaimana hidupku tanpa kau." Joko tersenyum, hatinya penuh kebahagiaan. "Dan aku berterima kasih karena kau memberiku alasan untuk berjuang lebih keras. Bersamamu, aku merasa hidup ini lebih berarti." Di tengah keheningan malam, dua jiwa yang pernah terjebak dalam bahaya kini menemukan kedamaian dan harapan baru. Mereka tahu, perjalanan mereka belum selesai, tapi bersama-sama, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Desa kecil itu kini bukan hanya tempat tinggal, tapi rumah yang penuh cinta, keberanian, dan impian. Sebuah awal baru yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan keyakinan bahwa kebaikan selalu bisa menang.